Mata dingin Zhan Jinrong menyapu keempat sisi, sehingga semua pembangkit tenaga listrik di atas dan di bawah lembah sungai menghindari satu sama lain dan tidak berani menatap langsung ke arah mereka. Di saat singkat ini, pembangkit tenaga listrik yang memiliki sedikit keraguan tentang penguasa kota Liutian, hanya hati dan kekaguman yang tersisa. Hanya telapak tangan Anda yang membuat pembangkit tenaga kesempurnaan alam surga jatuh. Bahkan Raja Abadi yang bermartabat harus berlutut. Dan pembangkit tenaga alam surga itu, serta keberadaan yang sengit. Ini seperti kemarahan petir, jelas mengatakan kepada orang lain bahwa 36 itu jahat, dan itu hanya penguasa kota yang mulia. Jika Anda mati, Anda tidak ingin hidup. Bahkan ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang secara diam-diam untungnya, ketika mereka berada dalam ki yang sangat buruk, mereka hanya takut untuk menghindarinya, tidak sama sekali, untuk membantu Wang Dong membunuh Qin Yichen, jika tidak. Dia mungkin telah berubah menjadi debu sekarang. Dan untuk mengatakan yang paling gemetar, tentu saja Raja Abadi Kutub Timur berlutut di depan semua orang di kaki Zhan Jinrong. Tidak lebih, tidak lebih. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk koneksi kepercayaannya, dan di bawah telapak tangannya tersebar abu dan asap yang tersebar. Tetapi pada saat ini Raja Abadi Kutub Timur tidak berani mengeluh sama sekali, karena dia tahu betul bahwa telapak tangan barusan bukan untuk mendapatkan kembali hidupnya dengan perlawanannya. Tetapi kekuatan Zhan Jinrong hanya mencoba untuk memotong sayapnya. Tanda seru. Dengan kata lain, jika Anda ingin menembak Raja Abadi Kutub Timur, itu bukan masalah sama sekali. Lagi pula, hanya setelah melihat mata Zhan Jinrong menyatu, tangannya menjadi ringan dan dia berkata, hari-hari genangan darah. Sui Tian tertegun. Meskipun saya tidak tahu mengapa Tuan Kota memanggilnya, dia masih bugar. Berlutut satu lutut di bawah platform, bawahan ada di sini. Zhan Jinrong melihat ke bawah dan berkata, gelombang binatang telah berubah, dan Anda berhasil mempertahankan tanda darah. Di masa depan, kamu akan sementara mengisi posisi kejahatan sengit Dubei. Hua. Dengan ucapan ini, banyak pembangkit tenaga listrik tidak bisa tidak terkejut. Sui Tian termasuk yang garang. Sejujurnya, ketika Dubei berubah menjadi debu barusan, bukan pembangkit tenaga listrik yang tidak memikirkannya dan ingin berjuang untuk posisi sengit itu. Bahkan beberapa Raja Abadi memiliki ide ini, tetapi mereka tidak berani memahami sikap Sir City Lord Move itu saja. Tapi sekarang, Sui Tian langsung diblokir. Meskipun benar bahwa desa pertahanan darat tidak dilanggar, banyak pembangkit tenaga listrik tahu bahwa mereka dapat langsung memasuki pertempuran sengit, dan kebanyakan dari mereka masih memiliki wajah Qin Yichen di dalamnya. Kalau tidak, di tahap selanjutnya dari alam surga, apa kualifikasi untuk menjadi ganas? Tetapi saat ini, tidak ada yang berani berpendapat, tetapi penuh dengan kecemburuan, dari sisi lembah darah ke kanon sengit sekarang, dan berteman dengan tamu Pillmaster seperti Qin Yichen. Dan di level Qi, Sui Tian bekerja keras untuk Qin Yichen. Banyak pembangkit tenaga listrik ada di mataku. Adapun apa yang Tuan Kota Tuan sebut sebagai lowongan sementara? Hanya bercanda. Ada Qin Yichen yang sedang menunggu kematian saudaranya. Ditambah keterampilan bertarung gelombang binatang buas. Jika ini masih tidak stabil dan ganas, maka hari-hari kumpulan darah benar-benar bisa keluar. Di sisi lain, butuh waktu lama bagi Sui Tian untuk berdiri. Dan dia tiba-tiba berkata, bawahan. Terima kasih Tuan Kota atas hadiahnya. Melihat lubang di depannya, bentuk Sui Tian tidak bisa berhenti bergetar karena kegembiraan. Du Jing, Han, apakah kamu melihatnya? Puing-puing yang membunuhmu dibunuh oleh Tuan Kota sendiri. Tanda seru. Saudara laki-laki Qin dan saya sekarang berdiri di kota Tian. Zhou Qingsan dan yang lainnya juga menghela nafas. Bahkan mata mereka cerah. Dan perjalanan menanjak mereka ke bintang jahat jelas lebih baik daripada yang lain. Tetapi sekarang, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan selamat dari masa sulit. Di bawah pengaruh Qin Yichen, kebangkitan yang kuat. Tepat pada saat ini, tetapi melihat Zhan Jinrong kembali melihat ke samping Lin Huaxian, siapa yang pernah membunuh pejabat tamu Qin di sini? Lin Huaxian tertegun, tetapi kemudian membuka mulut dan berkata, Bing Tuan Kota, meskipun tidak ada yang hadir, ketika pejabat tamu Dai Qin dibunuh, Dai Seng juga berpartisipasi di dalamnya. Memalingkan muka, tidak ada siluet Dai Seng, yang diatur oleh Raja Abadi Kutub Timur. Dan Zhan Jinrong hanya sedikit mengangguk tentang ini, dan saat berikutnya, dia melihat kepala lengkung Lin Huaxian berkata, bawahan pergi ke sini. Ya, siluet bengkok, sudah hilang. Banyak pembangkit tenaga listrik terkejut ketika mereka melihat ini. Tetapi siapa yang dapat memikirkan 3 kata dan 2 kata? Dan ada seseorang kesempurnaan alam surga dijatuhi hukuman mati. Siluet Dongji Immortal Monarch yang sudah memalukan bahkan lebih gemetar. Zuoxi menembaknya sendiri. Dai Seng tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Raja Abadi Dongji tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menghadapi situasi yang suram hari ini. Liu City Lord tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskannya. Untuk saat ini, bagus kalau dia bisa menyelamatkan nyawanya. Sang Dai Seng hanya bisa menghela nafas di lubuk hatinya. Selain itu,
Zhan Jinrong menghukum di depan umum hari ini dan meninggalkannya dengan makna yang dalam. Bagaimana Dongji Immortal Monarch tidak tahu? Menghancurkan sayap Anda berarti mencegah Anda memiliki sayap di masa depan. Meninggalkanmu sendiri untuk melayani tuan kota ini. Jika tidak, maka hidup Anda tidak berguna. Zhan Jinrong muncul. Keagungannya terungkap. Selain kekuatan yang menakutkan itu, bahkan Raja Abadi yang tersisa pun mengerti bahwa tidak ada niat membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Setidaknya hari ini, semua orang tahu secara mendalam bahwa aliran kota Tian ini adalah lembah sungai. Setelah petir Yulu, kulit Zhan Jinrong hanya sedikit rileks, dan dia melihat bahwa Liang Qibing mengangkat Raja Abadi Kutub Timur. Hukuman telah dijatuhkan, dan rasa malunya tidak terlihat jelas. Selanjutnya, festival fencing berlanjut. Setelah meninggalkan kalimat, siluet Zhan Jinrong tiba-tiba menghilang, dan kerugiannya hanya 2 roh jahat, dan peringkatnya sangat rendah. Tidak layak dia menjadi wasit sendiri. Terlebih lagi bagaimana dengan kejutan telapak tangan sebelumnya? Siapa yang berani menggunakan beberapa cara? Setelah Zhan Jinrong pergi, masih ada Bu di alun-alun. Hanya 3 Raja Abadi yang saling memandang, dan melihat Raja Abadi Kutub Barat perlahan berjalan keluar dan memimpin festival fencing. Qin Yichen juga perlahan turun dari platform tinggi dan duduk bersama Sui Qitian. Tapi kali ini, mereka langsung duduk di posisi sengit Dubei. Sejumlah pembangkit tenaga listrik telah muncul satu demi satu, tetapi Qin Yichen duduk dengan acuh tak acuh, tetapi masih terlihat terhormat berada di sampingnya dari waktu ke waktu. Di masa depan, tidak ada yang berani membunuhku di Baskom. Saat senja, di halaman. Qin Yichen duduk di halaman dengan anggur, makanan, dan makanan. Saudara Qin, tidak, pejabat tamu Qin, Tuan Zhou bersulang untukmu lagi. Kakak Zhou sopan. Tidak ada orang luar di sini, jadi jangan panggil aku tamu resmi. Aku menginginkannya. Aku kenyang. Mari kita hormati saudara Qin bersama. Cangkir giok bertabrakan. Anggur meluap. Qin Yichen dan yang lainnya minum dalam satu tegukan. Dan Sui Qitian bahkan menyeka sudut mulutnya dengan lengan bajunya. Selamat. Sudah lama sejak dia minum. Qin Yichen juga dalam suasana hati yang bahagia. Bukan hanya karena diblokir sebagai pejabat tamu. Kuncinya adalah dendam telah dilaporkan. Dan jantung lembah darah telah dibuka. Sui Qitian juga berkata, Han, mereka memiliki roh di surga. Mereka akan tersenyum dengan 9 air mancur. Saudara Qin, dan untuk saudara laki-laki lain yang mengubahku menjadi lembah darah. Saat menerima anggur berkualitas, Qin Yichen berkumpul dan tersenyum. Alangkah baiknya jika saudara Han masih di sana. Tetapi sekali lagi, meskipun geng antek Siachuan Dubei sudah mati, tuannya masih hidup. Duta besar di belakang layar ini secara alami berbicara tentang Raja Abadi Kutub Timur.